Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media, pagi hari ini kesekian kalinya Bareskrim melaksanakan press conference terkait pengungkapan yang sudah dilakukan, dan pagi ini Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri akan menyampaikan hasil pengungkapan terkait tentang penanganan perkara robot trading Net 89 PT SMI. Ya, nanti akan dijelaskan oleh Direktur Brigjen Pol Elvi Assegaf. Kemudian kita ketahui bersama bahwa kegiatan pengungkapan yang sudah dilakukan beberapa kali ini berkat kolaborasi, berkat koordinasi dengan kementerian dan lembaga dan stakeholder lainnya, sehingga pengungkapan dapat dilakukan dengan mudah dan terukur. Di sini pula kita hadir ya dalam kegiatan press conference ini. Yang pertama, Bapak Ketua LPSK, Bapak Brigjen Pol Purnawirawan Dr. Ahmadi SHMAP. Selamat datang Pak Ahmadi. Kemudian yang kedua hadir pula Bapak Kasubdit Pratut Kamnektibum TPUL Jampidum, Bapak Dr. Sahrul Juaksa Subukti. Selamat datang Pak. Kemudian hadir pula Bapak Wadir Tipit Eksus, ya, Kombes Pol Samsu Arifin, dan hadir pula penyidiknya yaitu Kasubdit 2 Eksus, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus ya Bareskrim Polri. Baik rekan-rekan, untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama mendengarkan penyampaian hasil pengungkapan terkait dengan penanganan perkara robot trading Net 89 PT SMI ini yang akan disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri. Untuk itu Bapak Brigjen Helvi Assegaf kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kami sapa terlebih dahulu yang terhormat Bapak Kabak Penum, Kombes Pol RD Adimulan, yang kami hormati Pak Wadir Tipideksus, Kombes Samsu, Ketua LPSK Brigjen Pol Purnawirawan Dr. Ahmadi SHMAP, yang kami hormati Pak Kasubdit 2 Tipideksus, Kombes Pol Agus Waluyo, yang kami hormati Kasubdit Pratut Kamnektibum TPUL Jampidum Dr. Sahrul Juaksa Subuki SHMH, dan rekan-rekan media yang kami cintai, kami banggakan. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka kegiatan press release expose perkembangan penyidikan tindak pidana robot trading Net 89 yang dikelola oleh PT SMI atau PT Simbiotik Multitalenta Indonesia. Perlu kami sampaikan dalam perkara ini penyidik sudah pernah mengirimkan berkas perkara sampai dengan tahap 2, kemudian perkara juga sudah disidangkan, namun ada pra peradilan dari para tersangka terkait masalah status penetapan tersangka, dan permohonannya dikabulkan, sehingga
digunakan untuk mengajukan gugatan putusan sela dan memerintahkan supaya SPDP dikembalikan kepada para penyidik dan barang bukti juga dikembalikan kepada penyidik. Kemudian sebagaimana dengan proses hukum tersebut, penyidik melakukan rekonstruksi ulang perkara ini. Kemudian kita lakukan proses penyidikan dari awal dan melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dari korban 5.000, kemudian kita mendapatkan saksi lagi sehingga sampai dengan korban 7.000 orang dalam perkara yang direkonstruksi ulang tersebut. Dari perkara ini akhirnya terbit kita menjadi yang awalnya hanya 10 laporan polisi menjadi 15 laporan polisi, yaitu LP 002, LP 346, LP 422, LP 497, LP 521, LP 613, LP 614, LP 328, LP 764, LP 727, LP 007, LP 38, LP 235, LP 17, dan dari LP tersebut, dan kita sudah melakukan pemeriksaan kepada para saksi, termasuk dokumen-dokumen, bukti transaksi maupun bukti-bukti lain, pemeriksaan ahli, baik dari Bapepti, ahli pidana, ya, kita juga sudah melakukan pemeriksaan pada saksi-saksi yang terkait untuk mencocokkan supaya dokumen-dokumen yang menjadi barang bukti itu memiliki nilai sebagai alat bukti. Dengan nilai sebagai alat bukti, maka cukup bukti terhadap para terlapor yang kita tetapkan menjadi tersangka menjadi 15 tersangka yang terdiri dari 14 orang dan 1 korporasi yaitu PT SMI. Perlu kami sampaikan bahwa dalam perkara ini persangkaan yang kita persangkakan kepada para tersangka yaitu pasal 105 dan atau pasal 106 Undang-Undang Nomor 11 2020 tentang Cipta Kerja, perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan atau pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP dan atau pasal 3, pasal 5, pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Junto pasal 55 KUHP, junto pasal 56 KUHP, junto pasal 64 KUHP, junto pasal 65 KUHP. Kami sampaikan secara singkat bahwa dari hasil penyidikan kita telah menetapkan 15 tersangka tadi, kemudian kita lakukan penahanan terhadap 9 tersangka, 2 orang tidak dilakukan penahanan dengan alasan kondisi kesehatan yang sakit keras, sementara yang 3 orang tersangka masih kabur ke luar negeri dan telah diterbitkan red notice, tidak bekerja sama dengan Divisi Hubinter dan Interpol, namun tetap akan dilakukan pengejaran kepada yang bersangkutan. Kemudian kami sampaikan bahwa hasil penyidikan kita berhasil melakukan penyitaan yang dikuatkan dengan penetapan penyitaan dari pengadilan, yaitu berupa aset properti sebanyak kurang lebih dengan total nilai 1,5 triliun. Kami ulangi, kita telah melakukan penyitaan yang dikuatkan dengan penetapan penyitaan dari pengadilan negeri dengan total nilai kurang lebih 1,5 triliun yang terdiri dari bangunan tidak bergerak maupun barang bergerak, yaitu kendaraan berupa mobil-mobil mewah yang sudah kami
jejer di depan. Kemudian selain itu juga ada kita sita berupa uang tunai sekitar 52,5 miliar yang saat ini sudah kita pindahkan ke rekening Exro Bareskrim. Untuk total mobil yang kita sita saat ini ada 11 unit senilai kurang lebih 15 miliar dan 26 aset properti berupa hotel, villa, kantor, apartemen, ruko, dan rumah yang tersebar di beberapa kota yaitu Jakarta, Tangerang, Bogor, Bali, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Batam, Belitung, dan Bandung. Total nilainya sekitar 1,5 triliun yang seperti kami sampaikan tadi. Sampai saat ini kami masih terus berkoordinasi dengan mitra kita yaitu Kejaksaan, PPATK, Bapepti, LPSK, BPN, Imigrasi, Korlantas untuk penelusuran aset yang mungkin masih bisa kita temukan kembali untuk kita lakukan penyitaan serta melakukan verifikasi maupun audit keuangan terkait dengan masalah kerugian korban. Kemudian kita lakukan pencekalan terhadap para tersangka maupun tindakan-tindakan hukum lainnya yang menjadi kewenangan kami. Kami juga dalam melaksanakan proses penyidikan ini tentunya dibantu oleh rekan-rekan kami yang tadi kami sampaikan, sehingga proses ini menjadi lebih cepat dan terus akan kita berkolaborasi dengan APH ya dari Kejaksaan untuk membantu supaya proses penyidikan kita bisa segera diterima untuk dilakukan pelimpahan berkas perkara tahap 2 dan barang bukti maupun tersangka di tahap 2 nanti. Kami pada kesempatan ini juga mengimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati lagi dalam memilih investasi. Pastikan investasi tersebut dipilih dan terdaftar serta diawasi oleh OJK. Jika menemukan indikasi ada investasi ilegal, segera dilaporkan kepada pihak berwenang dan kami berkomitmen terus akan melakukan pengembangan terkait dengan perkara yang kita tangani saat ini. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Sekaligus kami ucapkan terima kasih kepada Kejagung, PPATK, BPPT, LPSK, BPN, Imigrasi, Korlantas, dan lembaga-lembaga hukum lainnya yang hadir pada kesempatan ini yang membantu kami dalam proses penyidikan. Waktu kami kembalikan kepada Pak Kapolpenum. Baik, terima kasih Pak Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Bapak Brigjen Pol Elvi Asegaf. Tadi rekan-rekan sebagai penekanan bahwa dalam pengungkapan yang sudah dilakukan itu kerjasama dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat ini sangat diperlukan ya dalam upaya menciptakan mental masyarakat yang sehat sehingga dapat membantu pergerakan ekonomi negara menjadi lebih baik. Itu penekanan dan harapan dari kita semua. Baik rekan-rekan, sekarang kita sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama kita berikan kesempatan 3 pertanyaan. Ya, nomor 1, 2, ada satu lagi, ya 3. Ya, sebutkan dari media mana dan namanya. Terima kasih. Dari kanan dulu. Silakan Ibu. Sorry. Ya, silakan. Ya Pak, saya hari ini ya Pak, perkenalkan saya Ansari dari bisnis.com. Mau bertanya Pak, kan tadi ini yang udah disita tuh totalnya 1,5 triliun ya Pak. Nah itu tuh nasibnya bakal segera dikembalikan ke korban atau gimana statusnya? Terus yang kedua, kan ini tuh dulu
yang dilaporkan juga ada public figure tuh, 5 public figure kayak Atta Halilintar, terus Taki Malik hingga Mario Teguh, terus Kevin Aprilio juga. Nah itu statusnya gimana Pak sekarang? Sama penyelidikannya kayak gimana? Terima kasih. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya Yona dari metrotvnews.com. Mau bertanya, ini kan tadi mau menegaskan Pak tadi kan ada 15 tersangka, 14 orang, 1 korporasi. Nah ini 15 tersangka baru ya Pak. Nah kalau kemudian berarti totalnya ada 30 tersangka, 1 korporasi, begitu Pak? Tambahan aja, ada 10 tersangka. Oh. Dari yang kemarin. Kemudian berkas perkara saat ini bagaimana perkembangannya Pak? Apakah sudah ada yang P21 atau masih P19? Kemudian dari total uang yang terlihat sekarang 52 M Pak, di situ ada juga yang belum dibungkus Pak. Apakah ada 2 klaster Pak? Terima kasih. Izin Pak, saya dari kompas.com mau bertanya untuk penegasan hari ini Pak. Ini kan ada 9 kalau nggak salah tadi ya. SK mungkin boleh disebutkan Pak namanya mereka itu siapa saja, apakah orang-orang yang di belakang bapak-bapak ini dulu yang sudah pernah ditampilkan atau baru semua, dan mungkin perannya mereka seperti apa. Itu satu Pak. Kedua, ini kan masih ada 3 buron ya Pak. Itu mungkin boleh disebutkan siapa yang 3 buronan itu yang masih di DPO. Apakah memang 2 nama yang sebelumnya yang si pemiliknya Net 89 atau seperti apa? Kan ada informasi kemarin kalau mereka sudah pindah warga negara. Dari Polri sendiri udah kerja sama atau udah berkomunikasi nggak sih dugaannya dengan dia di negara mana? Karena kan sekarang Pak Presiden Prabowo juga lagi gencar-gencarnya menukar napi lah dengan tanda kutip untuk mengejar orang-orang ini. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Yang pertama terkait dengan perkara nasibnya para korban ini terkait masalah barang bukti. Untuk barang bukti nanti kan disidangkan, pada saat disidang pasti akan diputuskan. Karena saat ini sudah kita juga terus didampingi oleh LPSK untuk perkara-perkara ini, ya tentunya dari LPSK juga akan membantu bagaimana proses itu diharapkan putusannya nanti bisa dikembalikan kepada para korban. Dalam proses persidangan nanti dari LPSK pasti akan diminta pendapat. Biasanya hakim akan memperhatikan hal itu. Kemudian terkait dengan status artis ya. Ya. Pada saat itu tuh sudah dilakukan pemeriksaan. Nah, saat ini juga tetap dilakukan pemeriksaan dengan BAP yang sudah ada. Nah, terus akan membantu untuk proses penyidikan ini, tidak ada masalah. Jadi tidak akan mengurangi saksi-saksi yang sudah ada kemarin di tahap pertama, pemberkasan yang pertama itu. Jadi tetap ditambahkan dengan saksi yang lain. Itu jadi hanya menguatkan aja untuk menambahkan saksi-saksi yang tambahan. Kemudian terkait dengan masalah perkembangan berkas perkara. Berkas perkara itu yang awal kan ada 10 yang salah itu. Ada 10 itu ditambahkan dengan tambahan tersangka tadi untuk pemeriksaan karena per tersangka 1 LP. Satu perkara 1 LP. Yang kemarin konstruksinya kan rame-rame itu ya. Jadi satu berkas perkara sekarang per tersangka 1 LP, 1 SPDP, 1 LP. Seperti itu konstruksinya. Kemudian terkait masalah uang barang bukti, saat ini semuanya sudah dipindahkan ke rekening escrow dan yang ditampilkan di sini ya barang bukti yang ada. Nah, nanti itulah yang akan dijadikan masukkan dalam berkas perkara yang kita proses. Kemudian terkait dengan nama-nama kami sampaikan namanya ini ya oke 15. Ini 15 tersangka. Yang pertama inisial DI, yang kedua FI, yang ketiga AA, yang keempat AA, ya. Yang keempat AA ini sebagai komisaris PT SMI dan statusnya masih DPO. Kemudian yang kelima LSH selaku Dirut
PT SMI, ini juga DPO, sudah terbitkan road notice keduanya. Yang keenam ESI, ini adalah founder dan exchanger, saat ini ditahan di rutan Barreskrim. Kemudian YW selaku founder dan exchanger, saat ini juga ditahan. Kemudian yang ke-8 RS, ini sub exchanger, ditahan. Yang ke-9 AR selaku sub exchanger. Yang ke-10 MA sub exchanger, ini ditahan sakit. Yang ke-11 PS selaku direktur PT CAD, ini afiliasinya, ini belum ditahan karena sakit. Kemudian yang ke-12 MA selaku komisaris PT CTI, ini ditahan. Yang ke-13 TL, istri dari AA selaku komisaris tadi, istrinya komisaris PT SMI. Yang ke-14 IR selaku direktur IT PT SMI, ini juga ditahan. Yang ke-5 korporasi yaitu Badan Hukum PT SMI. Itu nama-nama tersangka yang bisa kami sampaikan. Ada tambahan lagi? Masih ditelusuri terus sama Interpol. Yang jelas road notice sudah disebar ke seluruh negara yang memang ada kerjasama dengan Interpol. Nah, kita menunggu saja nanti perkembangannya. Sama itu Pak, yang tadi kan sempat ada 2 orang tangkap yang tentang transfer, berarti mereka sudah ditahan lagi tadi? Ya, sudah. Baik, ada pertanyaan kembali dari media, teman-teman? Cukup? Ya, silakan Bu Ondang. Ada lagi? Biar ini sekaligus. Ya udah, silakan Bu Ondang dari Detik. Bapak izin mau bertanya soal tersangka utama yang AA tadi, yang komisaris PT SMI ini kan masih buron Pak. Tapi di antara tersangka yang ini informasinya ada anak dan istrinya tersangka AA ini. Itu anak dan istrinya yang sudah ditangkap di sini atau belum Pak? Terus informasi dari mereka soal keberadaan AA ini seperti apa Pak? Yang saya sampaikan tadi bahwa tersangka yang buron masih dalam proses, terus red notice, tidak ada masalah. Jadi menunggu kita hasil dari Interpol. Nanti setelah menginformasikan kalau misalnya mereka tertangkap di suatu negara, mereka pasti akan melimpahkan kepada kita. Untuk anaknya ditahan, saat ini dalam proses penahanan kita. Informasi perlintasannya terakhir Pak atau informasi dari anaknya? Mereka tidak menginformasikan yang bersangkutan. Baik, cukup ya. Baik rekan-rekan, sekarang kita akan mendengarkan atau penyampaian, mungkin kami beri kesempatan kepada Ketua LPSK, Bapak Brigjen Pol Purnawirawan Dr. Ahmadi SHMAP. Waktu kami persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami dari LPSK. Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, hari ini bisa kita bertemu di tempat ini antara lain menindaklanjuti sebuah perkara yang baru saja disampaikan oleh Pak Direktur. Sebagai informasi bahwa dalam konteks perlindungan saksi dan korban yang masuk permohonan ke LPSK secara umum ya, tidak hanya kasus ini saja, tahun 2024 itu ada 10.217. Ini peningkatan yang sangat tajam dari tahun-tahun sebelumnya. Dari 10.217 tersebut, hubungannya dengan perkara ini, maka LPSK juga telah melakukan langkah-langkah upaya koordinasi dengan penyidik dan pihak yang terkait, termasuk pemohon dalam rangka menindaklanjuti permohonan penilaian fasilitasi ganti kerugian antara lain adalah restitusi.
restitusi itu adalah hak dari korban tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Yang pertama. Kemudian yang kedua, dari kasus yang telah ditangani oleh Barreskrim ini ada kurang lebih 5.000 sekian itu sudah atau sedang dilakukan penelaahan penghitungan atas berkas-berkasnya. 2.000 diantaranya itu ada beberapa yang belum selesai, belum mengirimkan, sehingga ini masih perlu dilakukan koordinasi lebih intens antara kami LPSK, APH, termasuk juga kepada pemohon dan atau kuasanya, paguyuban dan sebagainya. Itu menjadi penting karena proses peradilan itu tentu semuanya ini adalah untuk mendukung proses peradilan, dan semuanya itu kaitannya dengan pemenuhan atau fasilitasi restitusi ini semata-mata adalah juga untuk menjaga marwah perlindungan itu sendiri. Diantaranya, salah satu diantaranya adalah pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana. Itu menjadi hal yang sangat penting. Kemudian LPSA akan terus koordinasi intens kepada penegak hukum, Barreskrim Polri, kemudian juga kepada pihak-pihak yang terkait, termasuk dengan kejaksaan dalam rangka proses lebih lanjut penilaian dan penyerahan hasil penilaian itu kepada penegak hukum. Ini menjadi penting untuk proses peradilan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Brigjen Pol Dr. Andes Ahmadi. Mungkin selanjutnya kami persilakan Bapak Sarul untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Kabak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan pers yang saya hormati, terkait dengan penanganan perkara yang hari ini disampaikan perkembangannya oleh rekan-rekan penyidik dari Barreskrim Polri, dapat kami sampaikan beberapa hal terkait dengan perkembangan dari sisi proses pra-penuntutan, atau dalam hal ini koordinasi dalam rangka melengkapi berkas perkara terkait dengan syarat formil dan material berkas perkara para tersangka yang nantinya kita berharap dapat segera dinyatakan lengkap dan disidangkan di pengadilan. Dari 15 LP yang disampaikan tadi, kami telah menerima 14 SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, yang diikuti dengan penetapan 15 tersangka, satu diantaranya tersangka korporasi. Jadi 15 LP, 14 SPDP, dan ditetapkan 15 tersangka. Nah, dari penetapan 15 tersangka itu termasuk koperasi, kami sudah menerima pelimpahan tahap 1 atau berkas perkara hasil penyidikan sebanyak 10 berkas perkara. 10 berkas perkara, dan di antara 10 berkas perkara tersebut saat ini sedang intens dilakukan koordinasi antara penyidik dan jaksa peneliti untuk bersama-sama melengkapi berkas perkara dari sisi formil dan materialnya. Satu hal yang perlu kami sampaikan juga bahwa tidak mensyukuri atau tidak dalam maksud apapun, kami memandang bahwa tadi yang sempat disebutkan terkait dengan putusan pra-peradilan dan putusan selah eksepsi dari beberapa tersangka yang diterima oleh hakim, ini menjadi catatan penting buat kami, tim penyidik dan tim jaksa peneliti, untuk menutup sekecil mungkin celah kelemahan dari proses penyidikan dan berkas perkara yang ada. Jadi mudah-mudahan dari hasil penyidikan yang terdahulu kami compare, kami sandingkan dengan putusan pra-peradilan dan putusan selah yang ada, insya Allah sekecil apapun syarat formil dan material yang disyaratkan dalam berkas perkara itu bisa kami penuhi dan mudah-mudahan bisa diterima oleh hakim pada saatnya nanti, pada saat proses persidangan perkara ini digelar di pengadilan. Kemudian yang kedua terkait dengan kontribusi dari pihak-pihak yang kami harapkan dapat mendukung proses penegakan hukum dalam perkara ini, antara lain mungkin
kesempatan ini izinkan saya untuk mengundang dari 7.000 korban yang sudah proses verifikasi saat ini, kami mengundang korban-korban lain yang mungkin masih ada menjadi bagian dari pihak yang dirugikan dalam perkara ini untuk segera melapor ke penyidik Polri, dan selanjutnya nanti akan dilakukan verifikasi terkait dengan statusnya sebagai korban oleh rekan-rekan di LPSK. Kemudian yang kedua juga kami berterima kasih banyak kepada rekan dari LPSK yang sudah berkenan untuk memberikan dukungan dalam proses penegakan hukum yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua LPSK terkait dengan verifikasi status para korban. Nantinya LPSK punya metode tersendiri untuk menentukan legitimasi para korban, termasuk bukti-bukti yang menerangkan atau memperjelas tentang nilai kerugian yang diderita oleh masing-masing korban yang dimaksud tadi. Dan ini akan menjadi catatan kami nantinya pada saat persidangan nanti, bagaimana kami seoptimal mungkin memberikan pemulihan dari nilai-nilai kerugian yang diderita oleh korban, tentunya dari aset-aset yang berhasil disita pada proses penyidikan oleh rekan-rekan dari penyidik kepolisian. Kemudian yang terakhir mungkin terkait dengan perkembangan penanganan perkara ini, saya berharap rekan-rekan penyidik tetap optimal dalam melakukan proses, sehingga siapapun pihak-pihak yang bertanggung jawab di dalam munculnya atau terjadinya peristiwa pidana ini dapat kita tarik dan dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Jadi tidak terbatas pada 15 pihak termasuk satu korporasi ini. Jadi mungkin ada pihak-pihak lain yang juga turut serta berperan di dalam mewujudkan peristiwa pidana ini, termasuk dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pencucian uangnya dari hasil tindak pidana juga bisa kita maksimalkan untuk kita tarik turut bertanggung jawab secara hukum. Demikian kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sahrul Juaksa sebagai Kasubdit Pratut Kamnet Tibum TPUL Jampidum. Mungkin Pak Wadir, penyidik, Pak Agus, cukup. Baik rekan-rekan, demikian kegiatan press conference pagi hari ini terkait tentang penanganan perkara robot trading Net 89 PT SMI. Ya, semoga informasi yang kita berikan ini dapat memberikan edukasi kepada masyarakat pada umumnya untuk lebih berhati-hati lagi dalam kegiatan yang menyangkut masalah digital di kehidupan kita. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin rekan-rekan penyidik untuk kita foto bersama dengan barang bukti. Bisa dibantu ya, Pak.